Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mulai acara pendalaman Alkitab kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul melalui pertemuan virtual Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, urapi kami semua Tuhan. Khususnya Pak James yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, memaparkan kebenaran-kebenaran lewat apa yang sudah dipersiapkannya. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Oke, silakan Pak James untuk sorry sebentar Pak James, saya mau menyapa ini Bu Iin ini yang Eyang Karno ini. Selamat malam Eyang Karno. Sama Ibu Afi ya. Eyang, silakan ngomong sebentar Eyang. Apa kabar? Sehat Eyang? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Saya mute lagi ya. Ya silakan Pak James. Ya, terima kasih Pak David. Saya akan share screen. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk malam hari ini kita masuk Kristologi sesi yang kedua. Di dalam sesi yang kedua ini ada 6 bagian, tapi kalau dibaca itu ada 6 bab sebenarnya ya. Jadi kemungkinan keberdosaan Yesus itu yang pertama. Yang kedua, keilahian Yesus. Ketiga, Allah Anak sebagai Tuhan. Keempat, makna sebutan anak manusia. Kemudian yang kelima, perendahan diri. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sebagai imam. Kita mulai dari kemungkinan keberdosaan Yesus. Menjadi persoalan penting yang harus dipecahkan adalah kalau dikatakan bahwa Yesus bisa berbuat dosa atau melakukan suatu kesalahan. Memang ini pertanyaan ya buat kita semua. Apalagi yang pemula ya. Apakah hal ini bukan tindakan subversif dan penyangkalan terhadap kealahannya? Apakah hal ini bukan berarti tindakan merendahkan harkat Yesus dan melecehkannya? Perintah untuk menjadi seperti Yesus bisa dianggap percuma. Maksudnya perintah untuk menjadi seperti Yesus artinya murid-murid ya. Dan kita juga termasuk orang percaya. Bisa dianggap percuma, sia-sia. Lebih konyol lagi kalau timbul tuduhan bahwa Allah tidak fair. Sebab kepada putra tunggalnya ia memberi keistimewaan, yaitu tidak bisa berbuat dosa atau kebal terhadap dosa. Kalau Yesus kebal terhadap dosa, maka dia tidak bisa menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat kepadanya. Nah, jadi kalau Yesus kebal terhadap dosa, jadi memang Yesus harus ya manusia utuh ya, sehingga keberdosaan itu menjadi potensi untuk dia membuktikan ketaatannya nantinya gitu. Pertanyaan berikut, bagaimana Yesus bisa menjadi pokok keselamatan kalau ia tidak berkeadaan seperti manusia pada umumnya? Ya, jadi Yesus itu harus jadi manusia supaya bisa menjadi juru selamat. Begitu ya. Untuk ringkasnya gitu. Bagaimana bisa mengikuti jejak pribadi yang berkeadaan berbeda dengan manusia? Nah, itu kan nggak mungkin. Jadi Yesus harus sebagai manusia. Sejatinya kalau kita memandang Yesus, kita memandang bahwa Yesus bisa berbuat dosa, hal ini tidak membuat kita kurang atau tidak menghormati dia. Ya. Ini juga bukan bentuk pelecehan terhadap diri Tuhan kita yang maha agung dan maha mulia. Justru sebaliknya kita lebih menghormati dan mengaguminya. Kita bersyukur atas perjuangannya yang hebat dan kesetiaan serta kegigihannya menyelesaikan tugas penyelamatan dunia yang dipercayakan Bapa kepadanya. Walaupun ya ada kemungkinan Yesus bisa berbuat salah.
atau kemungkinan melakukan pelanggaran atau berdosa dan mengkhianati Bapa. Tetapi ia memilih tetap hidup dalam ketaatan, tidak berdosa, dan tetap teguh setia kepada Bapa di sorga. Ketaatan Yesus bukan hanya ketaatan melakukan hukum, tetapi melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Bapa. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus harus mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Dalam kurung makhluk ciptaan, Yesus harus sempurna sebagai makhluk ciptaan guna menyelesaikan tugas tersebut sebagai corpus delicti. Kualitas hidup seperti ini sebenarnya yang seharusnya dikenakan oleh Lucifer. Lucifer diciptakan untuk itu, tetapi ia memilih jalannya sendiri, yaitu memberontak kepada Allah Bapa. Untuk membuktikan kesalahan Lucifer, maka harus ada pribadi agung seperti tujuan Allah menciptakan Lucifer. Yesus dapat mencapai kesempurnaan manusia yang diinginkan oleh Allah. Itu dalam Ibrani 5 ayat 9. Semua itu telah dilakukan oleh Yesus dengan sempurna dalam inkarnasinya sebagai manusia. Keberhasilannya menaati Bapa tanpa syarat dapat membuktikan kesalahan Lucifer. Ia berhasil sebagai corpus delicti, itulah kemenangannya. Jadi corpus delicti singkatnya adalah bagaimana membuktikan kesalahan iblis itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa juga menjadi corpus delicti seperti Yesus sendiri yang sudah lebih dulu menjadi corpus delicti. Ia harus berkeadaan seperti Adam yang bisa jatuh dalam dosa. Maksudnya ia itu Yesus ya, bisa berkeadaan seperti Adam yang bisa jatuh dalam dosa. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan manusia agar dapat menggantikan tempat manusia. Ini adalah prinsip keadilan. Ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Yesus bisa bersalah. Yang paling menonjol adalah bahwa ia mengosongkan diri, sehingga menjadi manusia biasa ya. Filipi 2 ayat 6-8. Walaupun Yesus memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia ingini, tetapi dia memilih taat kepada Bapa guna menyelesaikan tugas kemesiasannya. Berikutnya Yesus beberapa kali hendak diangkat menjadi raja menurut versi Yahudi, tetapi ia menolak. Itu Yohanes 6 ayat 15. Kemudian Yohanes 12 ayat 12-19. Puncak pencobaan yang dialami Yesus adalah ketika ia merasa bahwa Bapaknya meninggalkan dia. Tetapi ia tetap menaruh percaya kepada Bapa. Maka ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Markus 15 ayat 34 sampai dengan 37. Dari semua pencobaan yang dialami oleh Yesus, ia dapat mengatasinya dan tampil sebagai pemenang. Kemudian, kemungkinan keberdosaan Yesus adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua pergumulan yang dihadapi adalah sandiwara semata-mata. Itu pun adalah salah. Ya, adalah salah, tetapi yang benar, semua berlangsung dalam suatu pergumulan yang nyata, bukan sandiwara. Ia bisa berbuat dosa, tetapi Yesus memilih taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dari kemenangannya kita bisa diselamatkan. Ia bisa menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Maksudnya taat kepada Yesus. Ibrani 5 ayat 8-9. Alkitab tegas menunjukkan bahwa imam besar bagi kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Kalimat hanya tidak berbuat dosa menunjukkan bahwa ia
bisa berbuat dosa. Selanjutnya, Yesus harus bangkit dari kematian demi keselamatan umat manusia. Kalau ia tidak bangkit, berarti ia gagal menaati Bapa atau gagal menjadi manusia yang saleh. Dan kegagalannya ini merupakan malapetaka abadi bagi semua manusia. Ini penting ya, kalau Yesus gagal ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 11 sampai 21. Dan Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Semua pergumulan tersebut merupakan tahap-tahap proses menuju kesempurnaan. Agar ia menjadi pokok keselamatan atau penyebab atau penggubah. Yaitu bagaimana orang diselamatkan ya, di dalam Ibrani 5 ayat 9 yang tadi. Gitu. Kemudian keilahian Yesus. Pada bagian kedua ini menjadi pertanyaan yang tidak pernah selesai untuk dijawab adalah apakah Yesus benar-benar Allah? Kalau Yesus benar-benar Allah, mengapa dia berdoa? Itu Matius 14 ayat 23, Matius 26 ayat 39, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12. Ia berdoa kepada siapa? Kalau dirinya sendiri adalah Allah, mengapa ia berdoa? Kepada siapa ia menunjukkan doanya? Bagaimana bisa diklaim bahwa dia Allah? Apakah Allah bisa berubah menjadi manusia? Dan banyak lagi pertanyaan sekitar keilahian Yesus. Tidak dipungkiri bahwa kata Allah dalam bahasa Indonesia sangat besar kemungkinan berasal dari bahasa Arab. Orang-orang Kristen sebelum zaman Islam menggunakan nama Allah secara umum di Arab. Perlu diketahui bahwa kekristenan sudah mulai merambah Palestina di abad pertama. Ya, di tahun 100 itu abad pertama, sedangkan agama Islam baru muncul dekade abad ke-6 dan ke-7, tahun 600, tahun 700. Kira-kira 600 tahun kemudian setelah ada agama Kristen. Namun Allah yang pertama muncul di kitab Kejadian adalah Elohim. Kata ini merupakan kata yang paling populer di dalam Alkitab. Elohim ya. Berkenan dengan tema keilahian Yesus, maka yang hendak dipersoalkan bukan sebutan nama Allah itu sendiri. Jadi perhatikan ya, bukan sebutannya, tetapi pengertian Allah ya itu sendiri. Siapa dan bagaimana Allah itu. Sejatinya Allah menunjuk pribadi-pribadi yang diakui sebagai pencipta langit dan bumi. Yang sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Kembali ke kata Elohim, berarti bahwa El lebih dari satu. Ini prinsip penting yang tidak bisa ditawar. Memang terdapat pandangan bahwa kata Elohim hendak menunjuk mengenai kelengkapan atau kesempurnaan dalam pribadi Allah. Tetapi pernyataan Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi perhatikan di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan. Jadi kita itu lebih dari satu. Jelas mengisyaratkan bahwa dalam Elohim terdapat lebih dari satu pribadi yang oleh karenanya ada satu percakapan atau dialog. Kalau jumlahnya satu atau tunggal pasti tidak dikatakan Elohim. Tetapi cukup El saja. Tapi karena ini jamak, lebih dari satu, makanya Elohim. Yesus disebut atau disejajarkan dengan Allah sebab memang dia adalah salah satu pribadi-pribadi yang ada pada lembaga Elohim. Jadi Elohim itu kelembagaan institusi ya, yang terdiri dari 3 pribadi. Sedangkan kata Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia yang sebenarnya mulai muncul di Kejadian 2. Jadi ini bicara Tuhan ya, di Kejadian 2, kata Tuhan terjemahan dari kata Yahweh. Ini di Perjanjian Lama. Biasa menggunakan huruf besar semua. Tuhan Allah terjemahan dari Yahweh Elohim. Kemudian
Nama Yahweh muncul pada kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, yaitu ketika Musa mempertanyakan siapa nama Allah yang menyuruh mereka keluar dari Mesir. Allah menjawab, I am that I am. Aku adalah aku. Ya, Ayeh, Asher Ayeh. Adonai dipahami sebagai Tuhan dari banyak tuan-tuan. Jadi ini ada istilah Adonai lagi selain Yahweh. Kata ini dilafalkan ketika menyebut Yahweh atau hendak memanggil pribadi Yahweh. Jadi kalau memanggil nama Yahweh itu disebut dengan sebutan Adonai. Adapun kalau di perjanjian baru kita temukan kata Tuhan, Kurios. Kurios. Kata ini lebih sering ditujukan kepada Yesus. Kata ini sejajar dengan kata Adonai. Ya. Sebenarnya kata Kurios ini adalah nama gelar disandang oleh Alexander the Great. Tetapi murid-murid menggunakan gelar ini bagi Yesus. Pernyataan yang paling tegas dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan artinya menjadi Adonai. Nah, itu di perjanjian baru. Dan Kristus artinya yang diurapi sebagai raja yang dijanjikan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel di langit baru dan bumi yang baru. Selamanya Allah Bapa tidak kelihatan, saudaraku. Yesuslah yang menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Bukan Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi semua musuh akan ditundukkan di kaki Yesus dan Yesus sendiri menundukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya Yesus tegas berkata bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya, baik di bumi maupun di sorga. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus adalah Allah yang tampil mewakili. Jadi Yesus adalah Allah yang tampil mewakili Bapa sampai selama-lamanya. Allah Bapa tetap mengatur dan mengontrol alam semesta ini. Allah Bapa masih aktif memerintah ketika Yesus kehilangan semua kesadarannya dengan menjadi bayi Natal di kota Bethlehem. Itu sebabnya ia bergantung sepenuhnya kepada Bapa dalam segala hal. Oleh karenanya, ia berdoa kepada Bapa di sorga, bahkan ia memanggil Bapa sebagai Allahnya. Markus 15 ayat 34. Pengosongan diri tersebut membuat ia menjadi manusia 100%. Perlu dicatat di sini bahwa Yesus tidak akan pernah menyamai Bapaknya, tetapi ia tidak menjadi Allah. Sebab dari kekal ia adalah Allah Anak yang bersama-sama dengan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sejatinya Yesus sudah memerintah sejak purbakala atau sejak dunia belum dijadikan. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi sebenarnya pemerintah Allah sudah berlangsung melalui putranya yang tunggal sebelum dunia dijadikan. Kemudian di dalam Keluaran 7 ayat 1, Allah Yahweh sendiri secara tidak langsung telah mendefinisikan mengenai apa itu Allah atau Elohim. Dalam kitab Keluaran 7 ayat 1 tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Dari hal ini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan Allah Elohim. Dalam teks ini definisi Allah adalah pribadi-pribadi seperti sebuah lembaga Elohim yang memiliki kehendak dan rencana. Kehendak dan rencananya harus dilaksanakan dan terwujud dalam pelaksanaannya Allah sebagai lembaga ilahi. Memiliki pelaksana, yaitu Tuhan Yesus ya, sebagai lembaga ilahi memiliki pelaksana. Pelaksana itu adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Pelaksana itulah yang disebut sebagai Tuhan atau Adonai. Sejatinya Tuhan Yesus sudah
memerintah sejak dunia belum dijadikan. Allah Bapa memerintah melalui Putra Tunggalnya yang kemudian hari dikenal sebagai Yesus Kristus. Hal ini diteguhkan oleh pernyataan Tuhan Yesus di teks sebelumnya bahwa Bapa bekerja sampai sekarang dan selanjutnya. Pernyataan ini secara implisit menunjukkan tindakan Allah Bapa yang berkesinambungan dari dahulu hingga sekarang. Yohanes 5 ayat 17. Ia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 10. Pemerintahan tersebut adalah pemerintahan Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai pelaksananya. Adalah sulit membantah adanya keterlibatan Allah Anak dalam pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Horeb. Karena dengan tegas Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah adalah Tuhan bagi hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Memang nama Yahweh menjadi sangat penting jika digunakan untuk membedakan dengan dewa-dewa lain. Kalau berkali-kali diperingatkan agar bangsa Israel meninggikan, menghargai, dan memandang khusus namanya yaitu Yahweh. Hal ini berkenan dengan kenyataan adanya banyak dewa-dewa yang disembah oleh bangsa kafir, yaitu Baal, Asyera, Asitoret, Dagon, Molok, dan lain sebagainya. Dari hal ini sangatlah jelas bahwa nama Yahweh adalah nama yang dikenakan juga untuk Allah Anak sebelum berinkarnasi. Jadi sejak Tuhan Yesus berinkarnasi dan tampil sebagai pemenang, maka setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan akan diberikannya kemuliaan pemerintahan dari Allah Bapa kepada Allah Anak. Mazmur 2 ayat 6 sampai 12. Hal ini juga dapat disaksikan dalam penglihatan Daniel yang menunjukkan bahwa Allah Bapa menyerahkan kekuasaan kepada Allah Anak. Daniel 7 ayat 12 sampai dengan 14. Jadi sebenarnya panggilan Kristus bagi Tuhan Yesus secara sah terjadi setelah ia bangkit dari kubur dan menerima kuasa pemerintahan dari Allah Bapa. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 ditulis bahwa dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat adalah makna sebutan anak manusia. Satu hal yang suka dimengerti kalau Allah Anak yang berkuasa sebagai pencipta dan memerintah di sebelah kanan Allah Bapa disebut sebagai anak manusia. Anak manusia dalam bahasa Yunani diterjemahkan huios atau anthropou. Di seluruh Injil sebutan ini sering muncul dan sebutan ini muncul dari mulut Yesus sendiri. Dalam teks bahasa Latin terjemahkan filius hominis. Kata ini hendak menegaskan aspek kemanusiaan yang sempurna dari Yesus, bahwa dia adalah manusia yang sejati. Humankind. Kelahirannya sebagai manusia melalui rahim Maria sangat penting yang menentukan kemungkinan keberadaannya sebagai juru selamat. Jika tidak demikian, ia tidak bisa disebut anak manusia dan tidak bisa tampil sebagai juru selamat. Hanya manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain. Inilah rule of the game-nya. Makna sebutan anak manusia lanjutan, Yesus dilahirkan dari keturunan Abraham sebagai penggenap janji Allah yang berikan kepada Abraham bahwa dari keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Abraham sendiri meninggalkan Ur-Kasdim atas perintah Tuhan demi negeri yang akan datang. Maksudnya surgawi. Bukan tanah Kanaan duniawi di Ibrani 11. Ia meninggalkan Ur-Kasdim bukan karena berkat jasmani tetapi berkat surgawi. Berkenan dengan hal ini, Yesus menyatakan bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 21 sampai 22. Juru selamat harus dari keturunan Abraham yang sah, yaitu anak kandung Sarah, istri sah Abraham yaitu Ishak. Nantinya Ishak melahirkan Yakub. Itulah sebabnya Allah sering
menampilkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada nama lain selain nama tersebut. Menggantikan tempat manusia artinya bahwa ia bisa menggantikan tugas Adam sebagai korpus delikti yang gagal ditunaikan oleh manusia pertama tersebut. Yesus menjadi Adam terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Sebutan Adam terakhir ini juga penting untuk ditelaah. Kata Adam terakhir hendak menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Allah Bapa tidak lagi memiliki lagi bahan, dalam kurung, roh yang berasal dari dirinya, yang dapat dijadikan sebagai manusia. Dalam hal ini, Yesus adalah pertaruhan terakhir dari Allah Bapa untuk tugas penyelamatan. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dibantah. Kedua, sebutan Adam terakhir hendak menunjuk bahwa Yesus memiliki keberadaan persis seperti Adam pertama. Dengan menjadi manusia yang tidak berbeda dengan Adam pertama, Yesus dapat menggantikan tempat penderitaan manusia di kayu salib. Karena dosa dilakukan di dalam daging, maka hukuman atas dosa juga ditimpakan juga atas daging manusia. Dengan sebutan anak manusia yang diucapkan Yesus sendiri tersebut, seakan-akan ia hendak memproklamirkan sejarah baru dalam kenyataan kehidupan ini, baik di surga maupun di bumi, bahwa Allah anak benar-benar berinkarnasi sebagai manusia. Kemudian kita masuk ke topik bagian kelima, yaitu perendahan diri. Sebutan anak manusia yang hendak menunjukkan perendahan diri yang luar biasa dan sempurna. Dia adalah Allah yang maha tinggi, berkenan mengosongkan diri yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dalam Lukas 2 ayat 51 tertulis, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maksudnya asuhan daripada Yusuf dan Maria. Hidup dalam asuhan dalam teks aslinya adalah hupotaso menos autois. Ya. Kata hupotaso berarti meletakkan diri di bawah dan tunduk. Jadi tidak mengherankan kalau kemampuannya bersoal jawab dengan ahli Taurat ketika Yesus berusia 12 tahun memukau mereka. Lukas 2 ayat 46 sampai 48. Kalau kecerdasan Yesus disebabkan oleh karena ia mengambil kuasa dari keilahiannya, berarti ia gagal mengosongkan diri dan merendahkan diri sebagai manusia. Ketika ia mencuci kaki murid-muridnya, ini perendahan diri ya. Hal itu menunjukkan betapa ia rela menjadi hamba bagi manusia. Kemudian berikut pengakuan Allah Bapa kepada anak manusia terdapat dalam Injil bahwa Yesus Kristuslah anak yang dikasihnya kepadanya Bapa berkenan. Itu Matius 3 ayat 17, karena tadi peristiwa yang di atas ya. Ia mendapat penilaian tersebut setelah kurang lebih 30 tahun menjalani hidupnya di bumi bersama-sama dengan Yusuf dan Maria sebagai anak manusia. Dengan demikian, sebutan anak manusia juga menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang ideal yang dikehendaki oleh Allah. Yesus tidak menggunakan keilahiannya untuk berkenan kepada Allah Bapa. Sebagai manusia 100%, ia berusaha untuk berkenan kepada Allah Bapa. Dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14, sebutan anak manusia ini disebut sebagai sebutan mesianik. Sebutan anak manusia jika dikaitkan dengan nubuatan kitab Daniel ini sangat menggetarkan jiwa. Ternyata dialah Yesus Kristus yang akan menggenapi peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan. Dialah yang akan menerima kekuasaan dari Allah Bapa. Hal ini juga dikerahkan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Karena hal inilah ia disebut Kristus, artinya yang diurapi. Dialah Raja masa depan yang dinubuatkan berkali-kali dalam perjanjian lama bahwa dari keturunan Daud akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, perendahan diri ini sebagai contoh juga Stefanus, ya, bukan Stefanusnya, tapi bagaimana Stefanus di ujung maut ketika dilempari batu. Kesaksian tersebut membuat amarah orang-orang Yahudi yang menganiaya semakin berkorban. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah sebagai Tuhan. So pada saat Stefanus itu dirajam batu, dia melihat di sebelah kanan Allah
Bapak Yesus itu ada gitu. Sambil dia diredam batu sampai mati. Yesus sendiri menyatakan bahwa suatu hari nanti anak manusia akan bersemayam di tahtanya. Matius 19 ayat 28. Kemudian Matius 25 ayat 31. Waktu yang akan membuktikan bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang bersama-sama dengan berjuta-juta malaikat dan orang-orang salehnya dengan segala kemuliaan sebagai raja. Dan terakhir ini bagian yang ke-6, Tuhan Yesus sebagai imam. Imam adalah jabatan dalam keagamaan. Ia ada pada banyak agama dan kepercayaan. Mereka biasanya berfungsi sebagai mediator antara Allah atau dewa dengan umat. Di Perjanjian Lama kita temukan jabatan imam di luar bangsa Israel seperti misalnya Imam Melkisedek pada zaman Abraham. Dalam beberapa terjemahan kata imam berarti seorang yang berdiri di hadapan Tuhan dan juga berarti orang kepercayaan. Menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah bahwa seorang imam haruslah berjenis kelamin laki-laki. Wanita tidak pernah menjabat jabatan ini. Seseorang bisa menjadi imam setelah berusia 30 tahun. Melalui pelantikan resmi, ia diberi wewenang sebagai imam, yaitu untuk bertindak dalam upacara-upacara persembahan, dalam menangani berbagai acara keagamaan, dalam melayani di Bait Allah. Lanjut, di Perjanjian Baru, kegiatan imam. Hiereus, selain mengajarkan hal-hal yang berkenan dengan ritual agama dan Taurat, mereka juga berkiprah dalam gelanggang politik. Tentu saja mereka memperjuangkan kepentingan bangsa Yahudi dalam kaitannya dengan pemerintahan asing yang menguasai Palestina. Tuhan Yesus sendiri mengakui jabatan ini. Itulah sebabnya ketika ada seorang yang disembuhkan dari sakit kusta, mereka harus menunjukkan diri kepada imam. Tentu saja maksud Tuhan Yesus supaya mereka bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat setelah dinyatakan sudah sembuh oleh imam. Tugas imam besar adalah memimpin semua upacara pada hari raya perdamaian setiap tahun. Pada hari perayaan itu seorang imam besar memasuki ruang Maha Kudus di kemah pertemuan dan memercikkan darah korban untuk penghapus dosa. Setelah zaman penggenapan, jabatan imam tidak perlu atau tidak berlaku lagi sebab Tuhan Yesuslah menjadi imam besar dan manusia tidak membutuhkan manusia lain sebagai pengantara, kecuali melalui Allah anak yang menjadi manusia. Kalau seorang imam di Israel sesuai dengan aturan ibadat Yahudi selalu mempersembahkan korban berkali-kali dengan menggunakan darah binatang sebagai sarananya, tetapi Tuhan Yesus hanya sekali saja untuk selama-lamanya dalam mengorbankan dirinya sendiri. Ibrani 9 ayat 25. Dan ini yang terakhir, kalimat menurut aturan Melkisedek dalam teks aslinya adalah kata tentaksin. Selain berarti menurut aturan juga berarti menurut hukum dan tatanan. Rupanya sudah ada tatanan yang Allah gariskan sebelum Tuhan Yesus dinyatakan sebagai korban bagi penghapusan dosa manusia. Jadi sulit dibantahkan bahwa Melkisedek adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam karyanya yang sempurna di kayu salib, Tuhan Yesus telah memenuhi jabatan imam dalam dirinya secara sempurna. Ibrani 5 ayat 1-10. Jadi, sejak Tuhan Yesus menyelesaikan tugas penyelamatannya, maka tugas imam dalam agama Yahudi tidak dibutuhkan lagi. Semua yang telah dikerjakan oleh bangsa Israel berkenaan dengan korban binatang adalah nubuatan dari apa yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus dan semua karya-karyanya. Demikian penyampaian sesi kedua tentang Kristologi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan paparannya. Saya buka kesempatan kita untuk berdiskusi, untuk sharing. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan atau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa dibuka dulu Pak James yang slide ke-23 ya, mengenai Adam terakhir tadi. Kata Adam terakhir hendak menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Bapa tidak
tidak lagi memiliki bahan yang dapat dijadikan sebagai manusia. Dalam hal ini Yesuslah pertaruhan terakhir. Kritis Jadi ya. saya membayangkan ini seandainya Tuhan Yesus gagal ya, Wow. habis kita semua ini. Jadi ini benar-benar kalau istilah itu senjata pamungkas gitu ya, terakhir gitu ya, benar-benar kata terakhir. Jadi dulu saya nggak berpikir bahwa kata terakhir itu memiliki dampak yang luar biasa gitu. Saya pikir dulu, oh ini karena Adam pertama gagal, yang kedua ini berhasil. Nah yang kedua ini dianggap terakhir gitu loh. Seandainya yang kedua gagal, masih ada yang ketiga. Nanti yang ketiga dianggap terakhir begitu ya. Dulu saya mikirnya gitu. Ternyata kalau membaca ini, saya membayangkan atau punya gambaran bahwa Allah Bapa tidak lagi memiliki bahan roh yang berasal dari dirinya yang dapat dijadikan manusia lagi. Jadi benar-benar tuh kalau Tuhan Yesus gagal, habis kita semua udah. Berarti benar-benar perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa gitu. Bukan sekedar main-main, oh Allah turun ke dunia, terus menang, naik lagi ke surga. Itu mah basa-basi itu. Itu sandiwara itu. Tapi kalau ngelihat begini, waduh pertaruhannya luar biasa. Dan kita jadi sangat menghargai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Kalau cuma sekedar disalib, apalagi banyak orang menganggap bahwa keilahian Tuhan Yesus itu tidak hilang ketika jadi manusia. Oh dia Allah, disalib juga nggak sakit begitu. Tidak menderita. Wah itu sandiwara betapa jahatnya Allah kalau kayak begitu ya. Tapi dengan kita belajar begini kita melihat, waduh luar biasa pertaruhannya gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan, kita dengar malam hari ini boleh tertanam dalam hati kita, berguna, dan yang penting mengubah hidup kita. Paradigma berpikir kita semakin diperbaharui. Oke, mari kita akhiri acara kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar malam hari ini, kami pelajari, kami diskusikan Tuhan. Biar ini boleh semakin melekat, kami semakin mengagumi Tuhan. Betapa Tuhan luar biasa mempertaruhkan nyawa demi menebus manusia yang berdosa ini Tuhan. Dan kami termasuk di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita akan lanjutkan dengan sesi yang ketiga. Oke. Terima kasih Pak David. Malam semua ibu-ibu. Selamat malam, Tuhan Terima berkati. kasih Pak James atas penjabaran semua. Kita makin diberkati.